Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini, kalian bisa melakukan pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah langsung cair, walaupun kalian baru membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin meminjam uang hingga 5 juta rupiah, dengan tenor pinjaman sampai dengan 180 hari, tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjol ilegal. Pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar, kalian tidak perlu takut. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena memikirkan DC lapangan. Dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar atau DM Instagram, yang menanyakan apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan, karena pinjol ilegal tidak punya izin. Sekedar informasi saja bahwa legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia yang resmi berizin harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu merupakan legalitas pinjaman uang online di Indonesia. Nah, sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai saat ini masih banyak aplikasi pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau iklan mereka padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini, pastinya sangat mudah dan tanpa ribet karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke laman resmi dari Kominfo. Oke, kita sudah masuk ke laman resmi dari Kominfo. Kita akan lihat di sini. Jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kita scroll ke bawah. Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Nah, Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian kita lihat berita yang terbitkan dari tribunnews.com. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Kita scroll ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk pinjaman uang online yang kita pinjam melalui fintech ilegal atau pinjol ilegal, kita tidak perlu membayar pinjaman kita atau bisa kita galbaikan. Ini berdasarkan informasi yang kita lihat sama-sama di sini, berita yang diterbitkan dari Kominfo dan tribunnews.com. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, namun semuanya balik lagi ke pilihan kita masing-masing. Mau kita bayarkan atau tidak, itu keputusan kita masing-masing. Kalau saya memiliki pinjaman, ketika saya memiliki rezeki yang lebih, ya harus dikembalikan. Namanya juga pinjaman. Mau itu pinjol legal ataupun ilegal, namanya juga kita meminjam, ya harus dikembalikan. Itu berdasarkan opini pribadi saya. Nah, namun kalau kalian tidak ingin bayarkan, ya itu tergantung pilihan kalian masing-masing.
Nah, sekarang saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini. Jadi aplikasinya adalah Pinjaman Bahagia Uang Online. Aplikasi ini dari KSP Dana Pastijaya. Nah, aplikasi ini masih tergolong baru di Indonesia, baru sekitar 100.000 orang yang mendownload. Kemudian telah mendapatkan 2,7 bintang dari 5.000 ulasan. Nah, sekarang kita akan memastikan apakah aplikasi ini benar terdaftar di OJK atau tidak. Saya akan buka laman resmi dari OJK. Nah, inilah data terupdate per tanggal 3 Januari 2022 untuk daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK. Di sini ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman uang online resmi terdaftar di OJK. Kita akan lihat apakah aplikasi pinjaman bahagia terdaftar di OJK atau tidak. Kita mulai dari urutan pertama. Nah, untuk urutan pertama ada aplikasi Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri. Kita lihat apakah aplikasi pinjaman bahagia terdaftar di OJK atau tidak. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, legalitas pinjaman uang online di Indonesia itu dilihat dari apakah aplikasi pinjaman online yang akan kita gunakan terdaftar di OJK atau tidak. Jadi ketika aplikasi pinjaman online yang akan kita gunakan terdaftar di OJK, berarti aplikasi pinjaman online tersebut adalah aplikasi yang legal. Nah, kalau aplikasi pinjaman online tidak terdaftar di OJK, artinya aplikasi tersebut adalah pinjol ilegal. Dan kita lihat guys, sampai dengan urutan terakhir, aplikasi pinjaman bahagia tidak terdaftar di OJK, yang bisa menyimpulkan bahwa kita bisa galbaikan pinjaman kita di dalam aplikasi ini. Oke, kita sudah lihat bahwa aplikasi ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Kita akan coba lihat beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Yang pertama, jumlah pinjaman uang hingga 5 juta rupiah. Kalian bisa mendapatkan pinjaman uang langsung cair hingga 5 juta rupiah di dalam aplikasi ini. Kemudian pinjaman sukses hanya 3 langkah. Untuk bisa mendapatkan pinjaman uang online langsung cair dalam aplikasi ini hanya 3 langkah dan akan langsung cair ke rekening kalian. Kemudian dapat diandalkan, melindungi privasi pribadi. Nah, untuk iklan ini jangan terlalu dipercaya karena kita sudah lihat tadi bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dapat diandalkan, suku bunga harian hanya 0,03%. Untuk suku bunga di sini sangat rendah. Teman-teman bisa dapatkan pinjaman online dengan bunga yang sangat rendah, itu sangat jarang. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan aplikasi ini silakan saja. Saya sangat merekomendasikan menggunakan aplikasi ini. Nah, kita kembali. Kita akan lihat tentang aplikasinya. Oke, kita lihat produk pinjamannya. Di sini untuk produk pinjaman kita bisa pinjam mulai dari Rp600.000 sampai dengan Rp8 juta dengan periode pinjaman 91 hari sampai dengan 180 hari. Kemudian di sini ada simulasi pinjaman, kalian bisa pelajari sendiri. Kita scroll ke bawah, kita akan lihat izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini ketika kita menggunakan aplikasi pinjaman bahagia. Nah, ingat untuk pinjaman online yang legal itu hanya meminta izin akses lokasi dan izin akses kamera. Kita lihat di dalam aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi ini meminta izin akses kamera, kemudian izin akses kontak, artinya semua kontak yang ada di handphone kalian bisa mereka ambil. Kemudian izin akses lokasi, izin akses ponsel, artinya panggilan masuk dan panggilan keluar. Kemudian izin akses penyimpanan, artinya foto ataupun video yang ada di galeri kalian bisa mereka ambil. Jadi jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman uang online langsung cair di pinjol ilegal, kalian harus memastikan data pribadi kalian aman terlindungi, mulai dari kontak di handphone kalian sampai dengan galeri yang ada di handphone kalian. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengamankan data pribadi, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara mengkondisikan kontak handphone kita sampai dengan galeri di handphone kita. Oke, sekarang langsung saja saya akan install aplikasi Pinjaman Bahagia dan kita akan lihat sama-sama bagaimana cara mendapatkan pinjaman online langsung cair dalam aplikasi ini. Nah, sekarang dalam proses penginstalan, buat teman-teman yang baru pertama kali gabung ke channel YouTube ini, tidak akan salahnya kalian support channel ini dengan subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan ketinggalan informasi menarik di channel ini. Oke, di sini ada kebijakan privasi, kalian bisa baca terlebih dahulu. Jika sudah, kalian klik konfirmasi. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi Pinjaman Bahagia dengan limit pinjaman mencapai 5 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru membuat akun. Di sini tenor pinjamannya 91 hari sampai dengan 180 hari. Dalam jangka waktu 24 jam, kurang dari 24 jam, pengajuan pinjaman kalian akan langsung diproses oleh aplikasi ini, dan jika memenuhi syarat akan langsung ditransfer ke rekening kalian.
Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja di sini kalian klik pinjam segera karena kita akan langsung mengajukan pinjaman online langsung cair dalam aplikasi ini. Oke, di sini untuk tahap pertama kita harus membuat akun dan saya sudah memasukkan nomor handphone saya untuk bisa mendapatkan akun di dalam aplikasi ini. Nah, teman-teman bisa gunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, silakan saja. Saya akan membantu pengajuan pinjaman kalian. Nah, jika kalian sudah masukkan nomor handphone, kalian klik saja login. Selanjutnya mereka akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS. Di sini sudah ada kode verifikasinya. Nah, jika kalian sudah dapatkan, kalian klik login. Selanjutnya di sini kita harus foto KTP kita. Kita klik saja ambil foto KTP bagian depan. Nah, setelah kalian sudah foto KTP kalian harus lengkapi juga dengan nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Jika sudah, kalian klik ajukan. Nah, selanjutnya kalian harus lengkapi kontak darurat. Nah, di sini hanya 2 kontak darurat yang diminta. Kita bisa masukkan kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman kita. Nah, jika kalian sudah lengkapi, kalian klik ajukan. Nah, tahap yang terakhir kita masukkan nomor rekening. Dan di sini pastikan rekening Anda benar dan milik pribadi sendiri. Kita lihat di sini. Jadi buat teman-teman yang selalu menanyakan apakah kita bisa gunakan nomor rekening saudara atau orang tua, jawabannya tidak bisa, guys. Kita harus masukkan nomor rekening pribadi kita sendiri. Kemudian rekening yang dianjurkan di dalam aplikasi ini kita bisa gunakan BCA atau BNI. Jadi presentasi di ACC-nya itu akan lebih besar ketika kita menggunakan bank BCA atau bank BNI. Nah, jika sudah, kita klik ajukan. Kemudian di sini ada rekomendasi aplikasi pinjaman online yang bisa kita ajukan dalam pengajuan sekali klik. Artinya kita tidak perlu lagi untuk membuat akun sampai dengan mengisi data pribadi. Karena ketika kita klik pengajuan sekali klik akan otomatis diajukan pinjaman kita ke dalam beberapa aplikasi yang kita pilih. Di sini saya akan pilih 2 aplikasi pinjaman online dalam pengajuan sekali klik. Kalau kalian lihat di sini untuk durasi pinjamannya ada yang hanya 7 hari. Makanya di sini saya akan pilih yang durasi pinjamannya mencapai 30 hari. Oke, di sini saya pilih 2 aplikasi ini, pinjam cepat dan Rupiah Anda. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mencari dana pinjaman langsung cair di dalam aplikasi pinjaman uang online. Buat teman-teman yang suka dengan video saya kali ini bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.